Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita di ibadah hari ini, hari Minggu tanggal 18 April 2021. Sebelum kita mulai, mari berdiri. Ayo Kak Jerry, mari berdiri teman-teman. Ada di rumah. Kita menyanyi satu lagu, Big or Small. Adik-adik, sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, pembawa damai dan kasih bagi kami. Terima kasih kami masih boleh beribadah melalui media virtual dan YouTube yang telah disediakan. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami, dan kakak-kakak yang akan memimpin, yang bertugas dalam ibadah ini pun Engkau berkati. Ini kami anak-anak-Mu yang berdoa bersyukur, naikkan permohonan kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita sama-sama lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk meminta tuntunan Tuhan Yesus dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah bisa berkumpul lagi untuk bisa mengadakan ibadah sekolah minggu kami pada hari ini.
Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus saja yang menyertai dan membimbing kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati guru-guru yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan Yesus untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Inilah doa kami yang kami bawa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik di rumah sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Sudah siap pastinya. Sudah siap pastinya Kakak Tiffany. Iya. Kalau adik-adik semuanya sudah siap, pasti Alkitabnya sudah disiapkan juga dong Kakak Tiffany. Seperti Kakak Wi dan Kakak Tiffany. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat ke-19 sampai ayatnya yang ke-23. Kakak ulangi. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-23. Kakak Tiffany akan membantu kita untuk membacakannya, dan adik-adik di rumah silahkan mengikutinya masing-masing. Ayo Kakak Tiffany dibacakan. Iya, adik-adik, ayo kita buka Alkitab kita dan kita sama-sama membaca ya. Kalau misalnya ada yang belum pintar membaca atau belum bisa membaca, bisa minta tolong sama mama papanya untuk membimbing kita dan membacakannya bersama-sama dengan kita. Ayo kita baca sama-sama. Iya. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikianlah juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada." Amin, Amin. adik-adik. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita mau mendengar cerita firman Tuhan tentang damai bersama Tuhan Yesus. Namun, sebelum kita melanjutkan untuk mendengar cerita firman Tuhan, mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Adik-adik sudah lihat video tadi? Nah, ini kakak munculkan lagi gambarnya yang di video tadi. Adik-adik lihat, perhatikan orang yang berada di dalam balon tersebut. Adik-adik lihat? Kakak mau tanya, kira-kira kalau orang yang berada di dalam balon ini, kalau dia tidak bisa berenang, kira-kira dia takut atau tidak? Wah, Takut pasti tidak, Kak takut Tiffany? kakak, karena kan nggak bisa berenang, pasti tenggelam. Oh tidak Kakak Tiffany,
Orang yang berada di dalam balon ini tidak perlu merasa takut karena dia berada di dalam balon, dia aman di dalam balon. Nah, balon ini seperti perlindungan Tuhan. Walaupun kita berada di keadaan takut, keadaan susah atau apapun, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Nah, kakak mau tanya lagi adik-adik, kira-kira apa yang biasa membuat adik-adik takut? Apa yang biasanya membuat adik-adik takut? Mungkin mungkin adik-adik ada yang takut disuntik. Iya. Takut apa lagi Kakak Tiffany? Kalau Kakak Tiffany takut gelap. Takut gelap. Iya. Mungkin adik-adik ada yang takut tidur sendiri. Iya. Terus Kakak juga takut kalau hujan, terus banyak suara guntur dan kilat. Nah, kalau kakak sendiri, kakak itu paling takut berada di ketinggian. Pasti lutut kakak langsung gemeteran. Nah, adik-adik, coba kalau seandainya adik-adik lagi bersama dengan kakak di sebuah ruangan dan kakak mematikan lampunya dan ruangannya menjadi gelap, adik-adik takut tidak? Takut tidak? Sekali karena tidak bisa melihat apa-apa kakak. Ya, terus seandainya kakak tinggalkan kalian sendirian di dalam ruangan gelap itu, takut tidak? Takutlah kak, sedangkan ada kakak saja tidak bisa lihat, takut apalagi sendirian. Terus seandainya kalian berada di dalam kamar sendirian, terus tiba-tiba ada petir dan guntur yang bunyinya keras sekali, kalian takut atau tidak? Wah, takut sekali. Sudah gelap, hujan, banyak guntur. Wah, kalau kakak sudah bersembunyi di balik bantal. Kakak juga takut loh. Nah, kakak mau tanya lagi. Kira-kira apa yang bisa membuat kalian merasa tenang dan aman ketika kalian merasa takut? Kakak ulangi, kira-kira apa yang bisa membuat kalian merasa aman dan tenang ketika kalian berada di dalam ketakutan? Apa Kakak Tiffany? Kalau Kakak Tiffany biasanya kita berdoa sama Tuhan Yesus. Iya, kalau kakak sendiri baru-baru ini kakak divaksin ya, disuntik. Kakak itu sangat takut sama suntik. Tapi kakak percaya kalau Tuhan Yesus akan memberkati dan vaksin itu pasti akan baik dan aman buat kakak. Wah, Kakak Wiwi berani sekali. Iya dong, bersama Tuhan Yesus. Wah, luar biasa ya. Iya, adik-adik, rasa takut itu muncul ketika kita merasakan ada ancaman dan sikap permusuhan dari orang lain. Rasa takut tersebut membuat kita berpikir bahwa bersembunyi adalah pilihan yang tepat. Namun sebenarnya dengan bersembunyi justru tidak dapat membuat kita berbuat apa-apa. Gitu adik-adik ya. Nah, sama seperti cerita kita tadi Kakak Wiwi. Iya, seperti pembacaan kita tadi di atas. Nah, tadi kan kita sudah dengarkan cerita. Walaupun kubur sudah kosong dan para Maria dan juga murid-muridnya melihat bahwa kubur itu kosong, bahwa Tuhan Yesus tetap sudah bangkit. Iya. Tapi dalam cerita itu murid-muridnya tetap merasa takut. Iya Kakak Tiffany, murid-murid masih takut dan merasa cemas. Iya, mereka masih takut terhadap orang Yahudi dan juga para pemuka-pemuka agama. Iya. Yang pada dahulu kala menghukum Tuhan Yesus. Iya Kakak Tiffany. Nah, pada suatu malam mereka saking takutnya akhirnya mereka mengunci diri di sebuah rumah karena mereka tidak mau ketahuan oleh pemuka-pemuka agama dan juga orang-orang Yahudi. Namun meskipun ruangannya sudah dikunci, ternyata Tuhan Yesus menampakkan diri. Iya, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul. Nah, Tuhan Yesus tiba-tiba muncul dan mereka semuanya kaget. Wah, kenapa ya? Siapa ya itu? Nah, terus Tuhan Yesus muncul, Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu semua. Iya. Nah, pada saat Tuhan Yesus mengatakan itu, murid-muridnya
merasa, wah, ada damai sejahtera Iya. dalam hati mereka. Iya, damai sejahtera Damai yang luar Luar biasa. biasa. Nah, setelah itu murid-muridnya melihat lagi, wah, sepertinya ini benar-benar Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus menampakkan luka yang berada di tangan dan di lambungnya. Damai sejahtera yang mereka alami, murid-murid pada saat itu bertambah-tambah luar biasa. Iya, dan mereka langsung percaya, wah, ini Tuhan Yesus yang sudah bangkit dan berdiri di hadapan kita semua. Iya. Tuhan Yesus memperlihatkan tangannya yang dipaku, lukanya, dan Dan di juga lambungnya. lambungnya yang ditusuk oleh tombak pada saat itu. Begitu Kakak Wiwi. Iya. Jadi ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka sudah percaya Tuhan Yesus sudah bangkit, menampakkan diri kepada mereka, mereka merasa sangat bergembira dan damai sejahtera melebihi mereka semua. Iya. Nah, maka dari itu percayalah Kakak Wiwi dan adik-adik di rumah bahwa damai sejahtera itu juga ada dalam diri kita. Tuhan Yesus juga sudah hadir di dalam hati kita dan bersama-sama dengan kita setiap hari. Seperti itu Kakak. Iya, benar Kakak Tiffany. Adik-adik, Tuhan Yesus merasa perlu untuk menampakkan diri kepada murid-murid supaya murid-murid mereka yakin dan percaya. Tetapi setelahnya Tuhan Yesus tidak menampakkan diri lagi secara terus-menerus. Adik-adik, demikian juga kita pada zaman ini, kita percaya Tuhan Yesus hadir dalam hidup kita dan kita bisa merasakan damai sejahteranya Kakak Tiffany. Iya, betul sekali Iya. Kakak Wiwi. Karena itu, apapun ketakutan, apapun kegelisahan kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Seperti yang Kakak Tiffany bilang tadi, pada saat dia ketakutan, dia berdoa kepada Tuhan, seperti itu. Nah, jadi adik-adik percayalah, Tuhan Yesus akan memberikan damai sejahtera, jadi kita tidak perlu takut lagi akan apapun juga, karena Tuhan selalu menjaga, Ia selalu ada di dalam kita. Nah, adik-adik, maukah adik-adik berdoa ketika adik-adik mulai merasa takut? Wah, pasti mau. Jadi sekarang sudah tidak boleh takut lagi ya. Iya. Karena kalau takut ada siapa Kakak Wiwi? Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama kita, yang selalu memberikan kita damai sejahtera. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini adik-adik. Nah, sekarang kita ada hayat hafalan. Kakak Tiffany akan membacakannya untuk kita. Nah, adik-adik jangan lupa ya menghafal. Nah, ayo kita buka sama-sama Alkitab kita kembali. Ayo siapkan Alkitabnya kembali dan kita buka di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Ayo kita sama-sama baca ya. Filipi 4 ayatnya yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kakak baca sekali lagi ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa ya menghafal, dan nanti video-video hafalannya dikirim ke nomor-nomor yang ada di bawah ini. Nah, nanti adik-adik bisa kirim, dan minggu depan video adik-adik akan ditampilkan di ibadah kita minggu depan. Terima kasih adik-adik. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang bercerita tentang Allah dalam Yesus Kristus yang telah menjadi manusia, rela berkorban, mati dan bangkit bagi kita, dan menampakkan dirinya kepada murid-murid, telah membawa damai sejahtera bagi mereka pun kita sampai saat ini. Sebagai respon dalam firman Tuhan, kita menyanyi, ke gunung tinggi ku naik-naik.
mencari damai. Dalam bajuran ku turun mencari damai. Namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, saat ini kita akan berdoa syukur dan syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan masih memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Kristus, berkati anak-anak sekolah minggumu agar mereka boleh percaya bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja ada damai sejahtera. Tuhan Yesus, kami mendoakan buat anak-anak sekolah minggumu yang berulang tahun di sepanjang minggu lalu. Tuhan Yesus berkati mereka dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka. Tuhan Yesus yang akan memberkati mereka. Biarlah anak-anakmu boleh bertumbuh hanya di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan bagi anak-anak sekolah minggu mungkin ada di antara mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan Yesus memberkati makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah melalui semuanya itu kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan boleh mereka terima. Dan biarlah dari semuanya itu hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus, kami juga mendoakan buat semua anak-anak sekolah minggumu yang sedang melakukan proses belajar mengajar dari rumah. Tuhan Yesus juga akan senantiasa memberkati mereka, karuniakan mereka hikmat-Mu Tuhan, sehingga benar-benar mereka boleh belajar dengan baik, boleh mengikuti pelajaran dengan baik, dan mereka boleh bersabar dalam menjalani pelajaran dari rumah. Berkati pula orang tua Tuhan Yesus, karuniakan mereka hikmat-Mu, kesabaran kepada orang tua, sehingga benar-benar semua orang tua boleh mendampingi anak-anak mereka dengan baik, dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Kami juga mendoakan buat setiap orang tua di dalam segala aktivitas dan pekerjaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan Yesus, inilah doa syukur dan syafaat kami. Inilah kami yang berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mempersembahkan persembahan kita. Seperti biasanya, persembahan ini dalam bentuk amplop. Nantinya, bila orang tua atau saudara kita di rumah datang ke gereja, bisa dititipkan mengambilnya di gereja. Nah, sambil kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi "Bawa Persembahanmu".
Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih kami anak-anak-Mu serta yang lalu Tuhan Yesus telah membawa persembahan kami kiranya boleh berguna bagi kelebaran nama-Mu. Serta yang lalu juga Tuhan Yesus, ibadah kami akan usai. Kiranya di minggu depan Tuhan Yesus Engkau boleh mempertemukan kami sehingga kami boleh bertemu kembali dalam sekolah minggu. Doa kami Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, sebelum menutup ibadah kita, mari kita angkat pujian Saya Bergirang. Mari berdiri adik-adik, kita menyanyi sama-sama. Saya bergirang, saya bergirang, saya bergirang, karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Marilah kita bekerja sama, siang malam ku selalu berdoa. Saya bergirang, saya bergirang, saya bergirang, karena saya anak Tuhan. Sekarang selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Marilah kita bekerja sama, siang malam ku selalu berdoa. Demikianlah ibadah kita saat ini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Shalom. Selamat hari Minggu. Perkenalkan, saya Brania Bama. Saya akan menghafal 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Teman, 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Sonia Tarihoran. 1 Korintus 15 ayat 20a. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Selamat hari Minggu teman-teman. Shalom Bu Guru, shalom kakak-kakak, shalom teman-teman. My name is Rindu. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman.